kalimat yang saya gelontorkan kepada dia itu yang juga memicu dia akhirnya tambah mukul saya lagi. Intinya gitu, tapi udahlah, ini udah jadi pemberitaan lagi, nanti jadi marah ini lagi. Intinya udahlah, ini biarlah menjadi ranah hukum saja gitu loh. Bagaimanapun kami pernah punya rasa, itu aja lah. Yang kedua teman aku yang memang ada di habis kejadian kan bertemu sama mereka, jadi kan nanti diberikan saksi yang setelah kejadian aku bertemu dengan siapa gitu, yang melihat kondisi fisik aku pada saat itu gitu. Jadi aku bawa ya sahabat-sahabat aku gitu. Ya udah itu aja. Artinya pas kejadian itu malah kembali nggak? Ya kan saya bukan langsung ya, kan kejadian 18 terus udah gitu 19 saya visum, tanggal 20 saya berangkat. Jadi karena kondisi udah masih ada luka-luka ya Mbak? Ya iyalah, kan saya tutupin, saya lebam-lebam kok. Saya tutupin, buat apa saya bohong? Masa sih saya ngegetok kepala saya sendiri, muka saya sendiri? Kan saksinya kemarin juga ada Lia ya. Lia yang berbelot sana sini ini. Itu dia juga memberikan saksi kok. Dia melihat saya keluar kamar dengan keadaan sudah lebam dan berdarah-darah. Jadi dia memberikan saksi itu pada saat waktu minggu lalu kita sidang. Gitu loh. Sebelum berangkat ke Bali, berobat? Saya bukan berobat, saya visum, saya tidak ke klinik kemana-mana. Jadi itu saya garis bawahi, saya tidak ada ke klinik kemana-mana. Saya tanggal 18 dipukul, tanggal 19 saya masih di rumah, tapi saya pisah kamar, intinya gitu aja. Tapi saya habis itu malamnya ketemu sama ibu saya dan saya langsung berangkat untuk visum. Saya langsung ke Polres Jakarta Selatan dan langsung pada saat itu saya dibawa ke rumah sakit Pertamina dulu. Tapi ternyata di situ banyak case COVID, akhirnya saya pindah ke rumah sakit Jakarta yang di belakang Semanggi. Udah itu saja. Bali itu dalam bentuk liburan untuk Saya hanya mau bermain, makasih Mas, mau main, kami mau bersepeda dan itu rame. Jadi tidak ada yang namanya indikasi begini begitu yang digelontorkan oleh pihak-pihak sana. Intinya adalah saya juga mengajak Aska, tapi Aska tidak mau. Mbak, apakah kejadian yang penyebab mantan suami Mbak mungkin itu apa sih Mbak? Apa karena dia sendiri? Nggak ada. Jadi saya tuh jadi saya pun kan saya udah bilang dari awal kalau saya sudah punya perjanjian, kalau saya mau pergi kemana pun asal itu jelas dan bersama siapa. Aska kan yang penting itu. Yang penting saya diizinkan, tidak ada larangan lagi semenjak saya punya masalah ya sebelumnya. Ini kita ngomongin dulu. Jadi di saat tahun itu tiba-tiba di saat saya izin tiba-tiba kok tadinya boleh terus dipermasalahkan, tiba-tiba pulang ketemu dan langsung memukul saya, intinya gitu loh. Jadi tidak ada pembahasan apa-apa karena ada kalimat yang saya gelontorkan kepada dia itu yang juga memicu dia akhirnya tambah mukul saya lagi. Intinya gitu, tapi udahlah, ini udah jadi pemberitaan lagi, nanti jadi marah ini lagi. Intinya udahlah, ini biarlah menjadi ranah hukum saja gitu loh. Bagaimanapun kami pernah punya rasa, itu aja lah. Tapi saat itu masih suka rindu ya sama ayahnya? Iyalah, pastilah. Makanan favorit ayahnya? Iya, betul adanya, tidak dibuat-buat, benar. Karena kan saya udah bilang kalau ini tuh sebenarnya saya juga nggak mau ini terjadi panjang, cuma kan masalahnya itu sudah saya ingin baik, tapi banyak yang tusukan-tusukan dari orang-orang yang memang disengaja gitu loh. Sehingga perceraian saya itu jadi melebar kemana-mana dan dikonsumsi semua orang gitu. Memang ingin memperlihatkan kalau seolah-olah saya yang salah, saya yang jelek, saya yang ini. Saya tidak membela diri kalau saya benar juga ya. Tapi intinya adalah yang saya tampilkan di sini adalah saya tidak berbohong, saya betul adanya begini ceritanya. Dan saya juga tidak, dari awal saya dihujat oleh semua orang di saat saya memasukkan gugatan cerai. Semua orang tidak tahu masalahnya apa. Saya dihujat, saya diam, tidak masalah. Tapi ternyata saya dijahati oleh pihak keluarganya mantan suami sendiri gitu loh. Sehingga itulah yang membuat saya jadi oke, saya maju saja. Gitu aja sih. Jadi kapan dari anak sendiri apa sudah tahu Mami mengalami PTSD? Ya tahu dong. Abi tahu. Mungkin memberikan pengertian aja. Enggak apa-apa. Ya mereka mudah-mudahan mereka tumbuh, karena saya juga konsultasi pastinya kan. Cuma intinya mudah-mudahan mereka bisa kuat dan menjadi anak yang bisa mengerti kalau hal-hal yang tidak boleh gitu. Cuma kan memang kadang-kadang itu bisa menjadi contoh ya. Gitu, mudah-mudahan sih enggak. Ya di dalam mereka cukup bagi tuang umum warga lah di sekarang saat ini. Iya, betul. Artinya gimana sih Kak mengajarkan membesarkan anak-anak dan lain-lain gitu? Iya, intinya kalau aku sih sekarang ini ya menjalaninya aja dengan apa adanya aja gitu loh. Cuma kalau misalnya kadang-kadang tuh lelah kalau misalnya dua-duanya lagi rewel gitu loh. Dua-duanya berantem, aku sendirian, itu aja sih kayak ibu pusing gitu doang. Nah kalau kayak gini ibu mati aja deh ya gitu. Enggak, ibu jangan gitu.
Ya kalau aku sih mudah-mudahan ini bisa cepat selesai karena ini kan juga bergulir berproses ya, cepat selesai jadi tidak ada lagi yang namanya udah nggak usah jelek-jelekin apa segala macam lagi. Intinya ini ceritanya udah ini biarlah menjadi cerita kehidupan aku sama Aska. Tadi sedikit disuruh keluar sama. Iya mungkin karena takut kali ya nanti ada, aku kan juga nggak tahu kalau nggak boleh di dalam gitu, jadi itu biasa nggak ada masalah. Mungkin takut nanti ada keterangan tambahan, aku mendengar itu biasa. Aku kan juga nggak tahu jadi makanya aku tunggu dulu. Gitu aja. Sejauh ini masih menunggu hasil terbaiknya ya Mbak? Hah? Jadi sejauh ini masih menunggu hasil terbaiknya juga. Iya hasil yang terbaik lah. Iya kita lihat, maksudnya mudah-mudahan ini bisa cepat selesai. Karena kan ini juga sebelum ada perceraian kan ini juga udah case yang masuk duluan sebenarnya ini daripada masuk case perceraian gitu ya. Mbak penegasan Saya berarti rasa- kekerasan terakhir itu karena yang di bawah itu ya Mbak? Sudah banyak kekerasan-kekerasan yang lain sebelumnya. Tapi karena itu adalah the last, jadi itu yang terakhir sehingga itu yang harus kita tampilkan. Gitu loh. Jadi digarisbawahi lagi ya. Kekerasan yang saya alami itu sudah ada sebelum-sebelumnya. Masalah-masalah yang lain. Dengan emosi-emosi yang lain gitu loh. Jadi kekerasan yang terakhir ini harus diangkat karena ya ini yang saya visum. Gitu loh. Jadi itu ya digarisbawahi, jadi bukan karena cemburu, bukan karena apa ini jadinya dibahas. Jadi karena ini yang saya visum, yang lalu-lalu saya tidak visum gitu. Itu aja intinya. Dan kalau dibilang orang tuanya tidak tahu apa segala macam itu bohong adanya. Karena orang tua saya sendiri juga sudah berbicara kepada orang tuanya Aska, menelpon bagaimana dan berulang kali saya udah kasih tahu dan bahkan pernah melihat bagaimana yang terjadi, bagaimana kekasaran itu, maksudnya dari secara verbal itu intinya. Jadi kalau dibilang nggak tahu itu bohong lah gitu loh, intinya gitu aja sih. Saya juga capek karena udah terlalu banyak diputar-putar ini itu karena juga urusannya nggak selesai gitu loh. Kita kan maunya baik jadinya panjang lagi, udah gitu aja ya. Ya nggak tahu lah, pokoknya gini lah, intinya adalah segala sesuatu tuh pasti mudah-mudahan bisa berubah, bisa bagaimana, karena bagaimanapun kan kita punya anak, jadi harus dijelaskan, dibesarkan sama-sama. Temperamen atau enggaknya itu di dalam rumah tangga cukup saya aja yang tahu lah, jadi nggak perlu juga lagi dikonsumsi, udah cukup. Intinya adalah saya harus membesarkan anak ini bersama-sama, jadi saya mohon udah jangan diputar-putar lagi gitu loh, intinya itu aja sih ya. Ada lainnya mau ngambil saksi lagi Mbak? Nggak ada, udah cukup saksinya udah. Ya karena kan yang ini kejadian yang saya terjadi terus saya visum ya, orang yang ketemu sama saya pada saat itu siapa, intinya gitu aja sih. Mbak, tapi saksi-saksi ini kenal sama mantan suami? Ya kenal lah, sangat kenal. Oh gitu. Ya jadi kan kondisinya pada saat saya ketemu itu mereka kaget karena saya kan lebam-lebam dan saya nangis, saya tutup pakai topi, saya begini, saya pakai masker, saya pakai concealer, saya merasakan tidak nyaman, intinya gitu. Cuma itu sudahlah. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini tuh kan karena udah ada, karena ini persidangannya terbuka. Jadi nanti dikira saya cerita lagi. Intinya adalah pertanyaan kalian ini kan adalah karena pertanyaan dari di dalam ruangan sidang. Jadi jangan dipotong ini ya, saya minta, karena saya nggak mau nanti dikira saya menjelek-jelekan lagi apa segala macam. Ini karena sudah ada di ruang sidang yang tadi kalian juga tonton, intinya gitu. Oke. Ya, sip ya. Terima kasih banyak ya. Kapan putusannya? Nggak tahu saya. Udah capek banget ya. Nggak tahu saya. Dari pagi.